dan seluruh orang-orang munafik multinasional mengepung kota Madinah saat itu untuk menghancurkan kota Madinah dan beserta isi-isinya. 40 hari meninggal Nabi SAW. Muncul masalah-masalah besar. Saat itu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang telah diangkat sewaktu Nabi masih hidup. Apabila aku meninggal, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menggantikan aku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat besar, meminta usul-usul mereka dalam musyawarah bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah besar ini yang terjadi di tengah-tengah kota Madinah. Masalah berat sekali. Maka semuanya usul bermacam-macam. Tetapi usul daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat bertolak belakang dengan keinginan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau usulkan supaya pasukan jangan berangkat, tetap di kota Madinah tinggal untuk menghadang pasukan-pasukan yang akan menyerang kota Madinah secara besar-besaran. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, langsung menarik bajunya, hadirukumullah. Dahulu kau belum Islam preman, berani. Tetapi begitu kau Islam, kau cengeng, penakut. Abu Bakar mengatakan dalam perkataan beliau, ayang kusu dina ala hayy. Aku tidak rela agama ini berkurang sewaktu aku masih hidup, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau ini paham, pikir beliau ini terjaga. Pasukan yang sudah diputuskan berangkat oleh Rasulullah berangkatkan kembali, bertebaran dari 4 penjuru mata angin. Keluar semuanya laki-laki, keluar, tinggalkan Madinah, tinggalkan hanya orang-orang ujur, orang-orang tua renta, anak-anak dan wanita-wanita saja tinggal kota Madinah. Semuanya berangkat keluar jalan Allah, bantu agama Allah. Abu Bakar paham Allah. Sesuai dengan ayat Al-Quran surah Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, bantu agama Allah, maka aku akan bantu kalian, aku akan kuatkan langkah-langkah kaki kalian. Ini ayat Al-Quran kepahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat itu. Apakah berangkat semuanya? Di dalam suatu riwayat mengatakan 3 hari kota Madinah tidak ada azan, saking berangkatnya semua laki-laki keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar jamaah rombongan, selesai masalah. Satu rombongan Usama bin Zaid dikirim ke Yaman untuk memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab yang berada di kota Wahsy namanya. Wahsy ini adalah hamba saya Hindun yang menombak Sayyidina Al-Hamzah, pamannya Nabi SAW waktu di perang Uhud, yang menyobek perutnya, membelah perutnya, mengeluarkan hati dan jantung untuk dimakan oleh Hindun karena dendam kesumat. Wahsy saya itu sudah Islam, ditemui oleh Usama bin Zaid, maka mengatakan, wahai Wahsy, mana ini Nabi palsu? Di sana wahai Amirul. Maka Wahsy mengatakan, aku yang akan membunuhnya. Dengan tombak yang sama ini, aku membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Dengan tombak yang sama, aku akan membunuh Nabi palsu untuk menyenangkan Nabi SAW di alam barzakh sana. Saya itu Wahsy menombak dengan cara tepat menembus dada Nabi palsu, maka alhamdulillah matilah Nabi palsu tersebut dan orang-orang Islam yang tadi mengikut Nabi palsu kembali lagi ke Islam lagi, bersyahadat lagi. Masalah pertama selesai, masalah kedua selesai. Orang-orang udah mulai bayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, seandainya kalian bayar zakat dengan tidak membawa tali, tidak di zaman Nabi SAW, niscaya aku akan perangi kalian. Karena zaman Nabi kalian bawa tali. Ini masalah tali sepele saja, menandakan Sayyidina Abu Bakar tidak mau pulang agama di zaman beliau. Yang ketiga, orang-orang munafik pada ketakutan semuanya. Mereka mulai menampakkan diri, awal menampakkan menyembunyikan diri dan bertaubat kepada Allah, datang berbondong-bondong di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, minta ampun kepada Allah dan bertobat, tidak memiliki kesalahan mereka lagi. Masalah ketiga selesai, masalah keempat selesai. Orang-orang yang murtad sudah kembali kepada Islam, berbondong-bondong kembali kepada Islam, karena mereka menyangka Islam lemah, ternyata Islam sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Dan yang kelima adalah masalah selesai, pasukan multinasional yang mengepung Madinah, mereka berlarian tunggang langgang, mereka kirim spy, mata-mata, melihat kekuatan Islam, baik di selatan, di utara, di barat, dan di timur. Semuanya penuh dengan pasukan-pasukan orang Islam. Maka mereka mengadu kepada jenderal-jenderal mereka. Ternyata Islam lebih kuat sepeninggal pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ini masalah selesai disebabkan jamaah rombongan berkeluaran, berdakwah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kisah ini terjadi zaman sekarang. Sekarang sudah ada nabi palsu. Ahmad Musaddiq ngaku nabi lagi. Nabi dari Bandung Tukimin ngaku nabi lagi. Berapa banyak nabi di Indonesia, nabi palsu. Lia Eden ngaku nabi. Hanya ngaku malaikat lagi. Berbagai macam fitnah di negeri kita. Satu masalah. Masalah yang kedua, berapa banyak orang Islam tak bayar zakat di Indonesia. Sekiranya orang Islam bayar zakat, tertib bayar zakat. Tidak ada lagi orang minta-minta di Indonesia. Selesai masalah. Sekarang zakat sedikit, pemintanya banyak. Kenapa? Karena orang Islam dahulu tidak mau lagi bayar zakat. Masalah yang ketiga. Orang-orang munafik sudah muncul di negeri kita. Menjelek-jelekkan Islam. Islam radikal lah. Islam intoleran lah. Berbagai macam muncul. Menampakkan diri mereka terang-terangan. Yang keempat. Berapa banyak sudah murtad. Dari tahun 80 sampai sekarang. Udah hampir 20 juta orang Islam murtad. Ya Allah. Hanya satu, gara-gara satu kotak Indomie, mereka murtad tinggalkan Islam. Hanya gara-gara kawin dengan Amoy Singkawang, mereka tinggalkan Islam. Bodoh sekali hadirin. Yang kelima, kita dikuasai oleh orang-orang kafir. Di semua lini, baik budaya, politik, ekonomi, dan segala macam dikuasai. Sehingga orang-orang Islam terpuruk semuanya. Apa sebabnya hadirin? Disebabkan kenapa? Karena orang-orang Islam lemah untuk berjihad, lemah untuk membantu agama Allah. Mereka masing-masing sibuk dengan ibadah-ibadah mereka menjadi abid, tapi lupa untuk mengajak saudara mereka untuk taat kepada Allah. Yang tidak sholat tidak diajak, yang sholat di rumah tidak diajak ke masjid. Orang-orang mabuk, preman, anak-anak pang dibiarkan. Bagaimana mau bantu agama Allah? Wajar kita terpuruk. Ada orang ngajak agama, ngajak dakwah dihalang-halangi. Masjid tak bisa masuk lah. Tak boleh tidur di masjid lah. Macam-macam hadirin Allah. Orang berdakwah dihalangi, udah tak mampu berdakwah. Orang main ke rumah silaturahmi dakwah ditutupi pintu lagi. Dibilang tidak ada orang laki lagi. Ada orang bantu agama ini dihalang-halangi. Allahu Akbar. Berjuang, tapi berjuang untuk mengalih agama, untuk hidup di kampung tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajar kita terpuruk. Orang mengatakan orang Islam dah sholat semua di masjid. Betul. Lihat di Palestina. Orang sholat ditembak semuanya. Udah sholat masih ditembak, Pak. Kenapa? Karena perjuangan agama ini kurang dilakukan oleh orang-orang Islam. Berdakwah kurang. Ana sebagian segelintir saja berdakwah. Malah dihalang-halangi lagi dengan alasan yang tidak masuk akal, yang tidak logik sama sekali. Ini masalah kita ya Allah. Mestinya kita ini doa dakwah ini tugas kita semuanya. Yang saya ceritakan ini adalah bukti. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bih, kitab Allah wa sunnata rasulih. Rahul Imam Ahmad, walau Imam Malik, kaza fil Muwatta. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat dan kalian akan selamat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta beliau. Ini bukti. Yang saya ceritakan sumbernya Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau orang Islam sudah meninggalkan Al-Quran dan hadis, kisah-kisah di dalamnya, niscaya orang Islam tidak akan dapat pertolongan oleh Allah. Maka kita akan dikuasai oleh orang-orang yang bengis, orang-orang yang akan menindas orang-orang Islam di dalam.